Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita. Itu sekitar tahun 1985. Saya ada di kota Bogor dan posisi tinggal di daerah Jalan Baru atau komplek perumahan Cimanggu. Kebetulan ada sesepuh di situ yang tanpa sengaja saya lihat dia pakai angkin ya. Angkin itu jimat yang berupa sabuk dari kain putih, di perutnya itu dipakai. Nah, kemudian bapak itu atau sesepuh itu cerita, dia hanya pakai angkin itu kalau ada keperluan penting, dan diyakini kalau pakai angkin itu badannya kebal. Nah, lalu kemudian saya tertarik, Pak, di mana saya bisa dapat angin seperti itu? Oh, ada di guru saya di Cimande, Talang 2. Nah, kemudian singkat cerita saya sampailah ke rumah ajengan itu. Waktu itu sudah menjelang Isya sampai. Jadi nyusuri pematang sawah. Ya, waktu tahun 85 itu di Cimande masih banyak sawah-sawah. Dan kalau ke rumah ajengan itu jauh dari jalan raya, sehingga terperosok gitu kadang ke dalam sawah itu ya. Nah, sampai di ajengan, ternyata angkin itu maharnya mahal sekali. Sementara posisi saya sebagai mahasiswa ya gak punya uang. Lalu kemudian saya mohon maaf minta yang terjangkau. Ada kata ajengan itu, tapi harus belinya dengan puasa. Oh iya, boleh. Puasanya katanya eh, 40 hari. Wah, saya langsung bilang, ajengan mohon maaf saya nggak sanggup kalau 40 hari. Oh ya udah kalau gitu gini aja. Gini jalan keluarnya. Kamu puasa 7 hari saja, nanti sisanya yang 33 hari biar santri-santri saya. Ternyata beliau beliau ajengan ini ustadz ya. Ustadz yang punya santri. Ada pesantrennya, pesantren Kobong kalau di bahasa Sunda itu pesantren sederhana ya, dari gubuk bambu gitu. Ya, pesantren di daerah ya. Nah, setujulah akhirnya saya. Kemudian dikasihlah amalan mantranya ya. Ada dua mantra di situ. Yang satu mantra nggak tahu apa namanya. Cuma yang kedua itu namanya Braja Musti. Jadi saya misalnya, oh ini Braja Musti Cimande, karena bahasanya pakai bahasa Sunda. Nah, mantra yang pertama bunyi seperti ini: Srep asrep rasa ning kawat rasa ning usi ning kuat kuat ning badan kaula. Diawali bismillah dulu ya. Nah, itu bacaan itu. Jadi apa tujuan saya itu waktu itu minta untuk kebal. Nah, sudah gitu dikasihlah bacaan yang kedua, yaitu Braja Musti. Jadi harus hadiah Fatihah dulu pada Raja Rawayan Reban. Saya dulu bingung Raja Rawayan Reban itu apa ya. Oh, ternyata itu dari sekitar pemukiman Baduy gitu, Rawayan ya. Nah, itu mantranya seperti ini. Saya coba-coba ingat dulu ya, mudah-mudahan nggak lupa. Kalau ada lupa ya mohon dimaklum. Bismillahirrahmanirrahim. Gebrai-gebrai ing mataku kade gunting derijiku kang keterjang remah-rempu ngalang katai dari lenget ya ingsun Braja Musti Baginda Ali Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu ya. Jadi inilah yang disuruh saya baca sambil puasa seminggu, dari mantra yang pertama dan mantra yang kedua. Jadi waktu itu saya laksanakan
di Bogor. Pada saat hari ke-7 saya ada posisi di Jakarta. Jadi di Bogor tuh hanya kos ya, rumah orang tua di Cinere, Jakarta. Saat saya pulang itu saya masih kondisi berpuasa, itu hari ke-7. Nah, malamnya waktu saya baca amalan itu, kebetulan rumah kosong. Saya lagi asik di ruang tengah baca amalan itu, tiba-tiba muncul kelelawar, putar-putar terbang di atas ruangan. Yang saya heran itu semua tertutup, jendela tertutup, pintu tertutup, tidak ada lubang yang memungkinkan dia bisa masuk. Jadi karena saya heran, saya mau tangkap saja itu kelelawar karena kebetulan langit-langit ruangan tidak begitu tinggi. Akhirnya saya ambil bantal yang empuk begitu, saya lipat begini, jadi nangkapnya itu dilipat seperti ini. Kemudian gitu kelelawarnya datang, saya tangkap seperti itu. Dapat dia meronta-ronta di dalam bantal itu. Saya bawa keluar rumah, kemudian buka pintu, lalu saya lempar. Waktu dilemparkan itu udah hilang, gak ada. Aneh, kelelawarnya kemana? Kan harusnya ada suara kepak saya paling nggak. Ini aneh ya. Nah setelah itu keesokan harinya saya kembali ke Bogor. Dulu itu saya naik kereta api ya dari Pasar Minggu. Jadi dari Cinere ke Pasar Minggu naik angkot, sampai Pasar Minggu naik kereta api. Nanti ini ada episode berikutnya. Saat saya naik kereta api kemalaman itu, ternyata yang saya naik itu kereta api hantu. Itu nanti ya. Jadi setelah saya kembali sampai di Bogor, kemudian saya lanjut ke Cimande karena nggak sabar ingin menceritakan kejadian ini ke ajengan yang ada di Cimande. Singkat cerita, saya sampai di Cimande, lalu saya ceritakan. Lalu kemudian Pak Ustadz itu cerita, oh waktu yang tadi malam ya. Jadi waktu yang tadi malam jam berapa? Kebetulan kita sesuaikan waktunya. Kemudian Bapak ajengan itu cerita, rumah Bapak seperti ada yang lempar. Seperti ada yang lempar. Pada saat keluar, nih ketemu batu ini. Nah ini nih. Ini batu hitam ya. Jadi kata si Bapak ajengan, setelah Bapak perhatikan ini penuh dengan tulisan Arab katanya. Tapi harus dilihat secara khusus gitu, bukan secara mata zohir ya. Nah akhirnya ini berarti ini yang semalam kamu lempar dari bantal itu berubah jadi batu, tapi terlemparnya ke rumah Bapak. Nah ini silahkan bawa ini pegangan ini. Hingga saya takjub ya. Takjub karena apa? Karena saya ingat, iya, di Bogor waktu saya kembali, saya buka catatan saya. Jadi saya pernah juga berguru kepada salah seorang kiai di Jawa Tengah, namanya Kiai Haji Kurdi Ismail. Beliau ada menerbitkan buku ya, Pusaka Ilmu Hikmah. Nah itu ya, Pusaka Ilmu Hikmah. Jadi di dalam buku itu ada ajian Brajamusti, bunyinya seperti ini. Haji Brajamusti berpuasa 7 hari puasa sunat mutlak. Nah ini sama puasanya 7 hari ya. Tapi kalau di ajengan tadi kan tambahan 33 hari oleh santrinya. Lalu ini bunyi mantranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matak aji ajiku Brajamusti, terap-terap awe-awe kuru-kuru, gria gunting drijiku, watu item ing tanganku, sun ta'antem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini referensi pertama yang membuat saya terkejut ya. Lalu saya juga ada kemudian punya koleksi buku Primbon Jawa yang namanya itu Betal Jemur ada makna, Atas Sador ada makna, seri kitab itulah.
Di situ diceritakan bahwasanya ilmu Braja Musti ini di situ ada cerita lengkapnya. Kalau di Jawa Tengah itu setelah orang kemudian puasain, nanti di hari yang keempat awal itu benar ya 40 hari. Di hari terakhir itu nanti ada yang datang, kemudian tangan kita ini diurut sama makhluk gaib yang datang tadi. Setelah itu dikasih sama batu hitam ini juga. Nah, itulah pengalaman saya berinteraksi dengan apa istilahnya khodam ya, khodam jin. Dia bisa berubah wujud ya. Cuma ini setelah jadi batu nggak jadi kelelawar lagi dia. Itu ya. Jadi apa hakikatnya nanti mungkin di lain waktu saya jelaskan. Cuma ini ada lanjutannya lagi. Bapak Ajengan itu waktu saya kesana lagi, kemudian dia berkata, beliau bilang, Bapak mau ngasih sesuatu lagi, katanya, yaitu Bapak akan hadirkan Sayyid Kandias, yaitu Khodam Ayat Kursi. Wah, disitulah kemudian setelah saya diperlihatkan tubuhnya Said Kandias ini seperti tingginya seperti pohon kelapa, kemudian berbulu, dan dikatakan nanti kalau mau panggil Sayyid Kandias itu syaratnya pakai mustaki. Apa itu mustaki? Yaitu kemenyan putih Arab. Ya, habis melihat penampakan itu saya sakit seminggu. Sementara itu saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.